Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, bertemu lagi dengan Bu Dewi Nursani dari SMA Negeri 1 Nalumsari Jepara. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang jurnal penutup dengan kompetensi dasar, menganalisis tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, dan membuat penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Guys, sebagai prasyarat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, saya berharap kalian sudah mempelajari materi tentang penyusunan laporan keuangan yang linknya bisa kalian lihat pada kolom deskripsi ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Kita mulai dari pengertiannya. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Jadi, jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun perantara seperti akun pendapatan, beban, dan pengambilan prive. Nah, dari mana sumber data untuk membuat jurnal penutup ini? Dilihat dari kertas kerja atau worksheet. Pada pertemuan sebelumnya kita udah membuat kertas kerja ya. Nah, pada kertas kerja itu, data yang digunakan untuk membuat jurnal penutup adalah pada kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, sekarang kapan kita membuat jurnal penutup? Jurnal penutup ini dibuat di setiap akhir periode secara otomatis ya, setelah menyusun laporan keuangan, jadi tidak memerlukan bukti transaksi. Setelah membuat laporan keuangan, secara otomatis perusahaan harus membuat jurnal penutup. Langkah-langkah untuk menyusun jurnal penutup ini ada 4 ya guys. Yang pertama yaitu menutup seluruh akun pendapatan dengan akun tandingan ikhtisar laba rugi. Nah, cara untuk menutup akun pendapatan ini adalah pendapatannya di sebelah debit dan ikhtisar laba ruginya di sebelah kredit. Yang kedua yaitu menutup seluruh akun beban dengan akun tandingannya ikhtisar laba atau rugi. Nah, cara untuk menutup akun beban ini adalah ikhtisar laba ruginya di sebelah debit dan beban-bebannya di sebelah kredit. Yang ketiga yaitu menutup laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan yaitu akun modal. Nah, apabila perusahaan mengalami laba, maka cara untuk menutupnya adalah ikhtisar laba atau rugi di sebelah debit dan modal di sebelah kredit. Tetapi apabila perusahaan mengalami rugi, maka cara menutupnya adalah modalnya di sebelah debit dan ikhtisar laba ruginya di sebelah kredit. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu menutup akun prive dengan akun tandingan yaitu akun modal. Cara untuk menutup akun prive ini adalah modalnya di sebelah debit dan privenya di sebelah kredit. Guys, agar lebih jelas, saya akan memberikan contoh soal untuk membuat jurnal penutup. Sekarang coba kalian ambil buku catatan kalian dan kita catat sama-sama ya. Guys, masih ingat salon Dewi Cantika ya? Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membuat kertas kerja dan laporan keuangannya. Nah, sekarang kita tinggal membuat jurnal penutupnya. Untuk membuat jurnal penutup seperti biasa, kita buat dulu judulnya ya. Judul terdiri dari 3 baris. Pada soal ini adalah Salon Dewi Cantika, jurnal penutup periode Juli 2020. Kemudian saya buat 5 kolom. Kolom yang pertama berisi tanggal, yang kedua akun dan keterangan, yang ketiga referensi, yang keempat debit, dan yang terakhir adalah kredit. Nah, sekarang kita mulai langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup. Kita mulai dari langkah yang pertama yaitu menutup akun pendapatan dengan cara pendapatan di sebelah debit dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 31 Juli 2020. Pendapatan di sini saya tulis pendapatan jasa karena pada Salon Dewi Cantika menggunakan nama akun pendapatan jasa.
Kemudian kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, sekarang tinggal angkanya. Angkanya sebesar berapa? Kita harus cek kertas kerja kolom laba rugi. Nah, ini kertas kerjanya kolom laba rugi. Kita cari pendapatannya. Pendapatan nomor 411 sebesar 15.000. 15.000 itu setara dengan 15 juta ya. Nah, berarti di sini di bagian debit saya tulis 15 juta, di sebelah kredit juga saya tulis 15 juta. Nah, ini adalah cara untuk menutup akun pendapatan. Setelah itu saya beri garis ya. Garis ini sifatnya hanya membantu. Kalau kalian sudah paham, tidak perlu pakai garis ini juga nggak apa-apa. Nah, yang kedua adalah menutup akun beban. Caranya, debitnya adalah ikhtisar laba rugi dan kreditnya adalah beban-beban. Maka kita tulis debitnya ikhtisar laba rugi sebesar berapa? Sebesar seluruh beban. Nah, cari kolom laba rugi bagian debit. Kamu cari jumlahnya. Nah, itu adalah penjumlahan seluruh beban. Nah, pada soal ini adalah sejumlah 6.050 atau setara dengan 6.050.000 rupiah. Saya tulis ya di sini di debit 6.050.000 rupiah. Setelah itu kita tulis beban di sebelah kredit. Ada beban apa saja di Salon Dewi Cantika? Semua beban ditulis ya guys. Yang pertama ada beban gaji, kita tulis di sini sebelah kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian ada beban sewa sebesar 100.000 rupiah, kita tulisnya di sebelah kredit ya. Kemudian ada beban kebersihan dan keamanan sebesar 200.000 rupiah. Selanjutnya ada beban perlengkapan sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian ada beban penyusutan peralatan sebesar 500.000 rupiah. Dan yang terakhir nomor 516 adalah beban listrik sebesar 250.000 rupiah. Nah, ini adalah cara untuk menutup akun beban. Seperti ini ya guys. Nah, yang ketiga adalah menutup laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal. Guys, berarti kita harus tahu perusahaan itu mengalami laba atau rugi karena cara penutupan untuk laba dan rugi berbeda. Kita cek pada kertas kerja, kita lihat perusahaan mengalami laba atau rugi. Kita cari nih keterangan di sana. Nah, ternyata perusahaan mengalami laba. Oleh karena itu, kita menutupnya menggunakan cara menutup laba. Nah, cara untuk menutup laba adalah ikhtisar laba atau rugi di sebelah debit, modalnya di sebelah kredit. Kita tulis ya di akun dan keterangan. Ikhtisar laba atau rugi sebelah debit, modalnya sebelah kredit. Nah, sekarang tinggal angkanya. Sebesar berapa nih labanya? Kita lihat lagi kertas kerjanya, dicek berapa labanya. Nah, ternyata sebesar 8.950.000 rupiah. Kita tulis di sebelah debit 8.950.000 rupiah dan di sebelah kredit juga 8.950.000 rupiah. Nah, ini adalah cara untuk menutup laba ya. Nah, yang terakhir adalah menutup akun prive dengan akun tandingan modal, yaitu dengan cara modalnya di sebelah debit dan privenya di sebelah kredit. Nah, kita tulis dulu modal di sebelah debit dan privenya di sebelah kredit. Setelah itu tinggal ngisi angkanya, jumlahnya. Untuk mengetahui jumlah prive, kamu harus lihat kertas kerja kolom neraca. Nah, sekarang saya hadirkan kertas kerja yang kolom neraca saja. Kita cek privenya, nomor 312, prive sebesar 2.000 atau setara dengan 2 juta. Nah, kita pindahkan 2 juta ini. Nah, kita tulis di modal sebelah debit 2 juta, begitu pula prive di sebelah kredit 2 juta. Nah, ini adalah cara untuk menutup akun prive ya guys.
Nah, kalau 4 langkah itu sudah kita lewati, berarti proses untuk menyusun jurnal penutup sudah selesai ya guys. Setelah itu kita jumlahkan seperti biasa. Untuk kolom debit dari atas sampai bawah, setelah saya hitung hasilnya adalah 32 juta rupiah. Begitu pula kolom kredit, hasilnya 32 juta rupiah. Harus sama ya guys, kalau beda berarti ada kesalahan dalam pencatatan. Setelah itu kita closing atau kita garis 2. Guys, kita tepuk accounting dulu yuk. Accounting. Nah, sekarang coba deh lihat buku catatan kalian sama nggak dengan yang ada di layar ini? Sama ya? Nah, kalau sama berarti sudah betul. Guys, jika kalian sudah paham materi ini, saya sarankan untuk menyimak materi tentang neraca saldo setelah penutupan yang linknya bisa kalian lihat pada kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.